Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Herlina, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah Regulasi Komunikasi Digital kelas KM 301, Prodi Komunikasi PJJ S1. Nama mahasiswa Tuti Herlina, NIM 2205010706001. Dosen Ibu Diopita Herenika Pramadani, SIKOM MSI. Yang pertama, Regulating Digital Communication Challenge and Perspectives. Nama jurnal International Journal of Communication. Penulis Smith J. R. Johnson Tahun jurnal 2020. Latar belakang jurnal ini mengidentifikasi kompleksitas regulasi dalam komunikasi digital dengan fokus pada tantangan dan perspektif yang ada. Konsep dan teori menyajikan kerangka kerja yang membedah berbagai aspek regulasi komunikasi digital dari sudut pandang hukum, etika, dan teknologi. Metode analisis konten dari regulasi-regulasi yang ada, studi kasus, dan tinjauan literatur. Hasil dan analisa mengidentifikasikan kelemahan dalam regulasi yang ada dan menyoroti penggeseran paradigma yang dibutuhkan untuk mengakomodasi dinamika komunikasi digital. Kesimpulan mendorong perlunya pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi perkembangan teknologi komunikasi digital. Yang kedua, the role of government regulation in shaping digital communication space. Nama jurnal, Journal of Information Policy. Penulis Gracia M. Lee S. Tahun jurnal 2019. Latar belakang fokus jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dampak regulasi pemerintah terhadap perkembangan dan penggunaan ruang komunikasi digital. Konsep dan teori memanfaatkan teori regulasi komunikasi dan penelitian sebelumnya tentang pengaruh regulasi pemerintah dan konteks digital. Metode studi kasus dari beberapa negara, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil dan analisa menyoroti peran penting regulasi dalam membentuk dinamika komunikasi digital serta dampaknya terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi. Kesimpulan membahas perlunya keseimbangan antara perlindungan konsumen, kebebasan berekspresi, dan inovasi dalam merancang regulasi yang efektif untuk komunikasi digital. Yang ketiga, toward adaptive regulatory framework for digital communication platform. Nama jurnal, Journal of Cyber Policy. Penulis Wang Q. Patel R. Tahun jurnal 2019. Latar belakang jurnal ini mengeksplorasi perlunya kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatasi dinamika yang dapat dalam platform komunikasi digital. Konsep dan teori membahas konsep regulasi adaptif dan pentingnya responsibilitas platform dalam mengelola konten. Metode tinjauan literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan ahli industri. Hasil dan analisa mengidentifikasi tantangan dalam merancang regulasi yang dapat menyesuaikan dengan inovasi teknologi,
serta mempertimbangkan implikasi etis dan hukumnya. Kesimpulan, menyarankan pendekatan regulasi yang lebih dinamis dan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menghadapi perubahan dalam komunikasi digital. Yang keempat, legal and ethical implementation of digital communication regulation. Nama jurnal Ethics and Information Technology, penulis Chen L. King. Tahun jurnal 2021. Latar belakang jurnal ini menjelajahi implikasi hukum dan etika dari regulasi dalam konteks komunikasi digital. Konsep dan teori memanfaatkan teori etika komunikasi dan tinjauan literatur tentang regulasi digital, metode analisis hukum, kajian kasus, dan tinjauan literatur etika. Hasil dan analisa menyoroti konflik antara kebebasan berbicara dan perlindungan privasi, serta kompleksitas dalam menegakkan regulasi di lingkungan digital. Kesimpulan, menekankan perlunya pendekatan yang seimbang antara regulasi yang melindungi kepentingan publik dan kebebasan individu dalam komunikasi digital. Yang terakhir, Comparative Analysis of Digital Communication Regulation Across Countries. Nama jurnal Communication Law and Policy, penulis Park H. N. Gupta S. Tahun jurnal 2020. Latar belakang jurnal ini melakukan analisis perbandingan terhadap regulasi komunikasi digital di beberapa negara untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan regulasi, konsep dan teori, menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis kerangka regulasi di berbagai negara. Metode studi perbandingan hukum, analisis kebijakan, dan tinjauan literatur. Hasil dan analisis menemukan variasi signifikan dalam pendekatan regulasi antara negara serta faktor-faktor yang mengaruhi pembentukan kebijakan dalam konteks digital. Kesimpulan menyoroti pentingnya pembelajaran lintas negara dalam merancang regulasi yang efektif untuk komunikasi digital sambil mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan teknologi lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.